Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afadlu syafiina Rasulullah Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam ikhwani wa muslimin wa likulli minhum wa sahabati ajma'in. Masalatu nahwu wa kullu kubra fadlu zaram syatur ila wasil hasan sayyidina Hamzah al-Abbas ibn Muhammad asqab bin Badr al-Hubb wa ridwan. Jami' ahli bait Rasulullah ahbab Rasulullah dhurriyyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Habib Bakr bin Muntaz bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ba'ali wa usul wa rahim. Jami'a salatina ali bi'ali wa nadku syukur rahmah wa rasul jannah. Sayyidina al-Imam Syekh Nawawi al-Mardawi al-Alim Rasulullah Allah Ta'ala rahimahullah wa sunnah wa barakatuh wa marih wa alim wa nafahati wa dunia akhirah wa la yaghfiru dhunubana wa ansur bana syukurana rabbana wa ihsaniyatina wa yashrah sudurana wa yarzuqna ilman nafi'an barakan amin ala hadina wa alayna kulli sana wa ala man asrafuna salihun wa anna Allah yusri ikhwan mujahidin rabbi Palestin fi Gaza وليحفظ أسرانا والمصر نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم على هدينا وعلى حضرة النبي سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي واغفر لنا ما مضى يا واسع والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلون في مسجد الأقصى وفي الحرم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlubnatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman birahmatika ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia, inayah, hidayah, taufik Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita sehingga kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah dan dilanjut dengan kajian ba'da subuh saat ini, yaitu kajian fikih di mazhab Imam Syafi'i dalam kitab Sulamut Taufiq karya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Mudah-mudahan semua rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan sebab
kita diridhai, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita haturkan kepada paduka alam junjungan kita, pemberi syafaat kita, baginda Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di dunia sebelum di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Sulamut Taufiq, yaitu saat di hari ini masuk pada pembahasan al-hajj wal umrah, haji dan umrah. Ya, itu faslun fil nusuk. Yajibul hajj wal umrah fil umr marratan 'ala al-muslim al-hurr al-mukallaf al-mustati bima yusiluhu. Ya. Pertama, hukum daripada haji dan umrah terlebih dahulu. Haji dan umrah hukumnya wajib. Ya, Allah berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Ya, dalam ayat yang lain, "Wa atimmul hajja wal umrata lillah." Ya, jadi haji dan umrah hukumnya wajib. Tapi kewajiban haji dan umrah ini fil umur marrah, seumur hidup satu kali. Ya, jadi seorang yang tidak mampu melaksanakan haji tapi mampu melaksanakan umrah, berangkat. Ya. Jangan kita mengatakan umrah hukumnya sunnah. Umrah hukum sunnah ketika dia telah melaksanakan umrah yang pertama kali. Ya, seperti haji. Ketika haji dilaksanakan sekali, maka yang berikut-berikutnya itu tidak dibebankan kewajiban padanya untuk berangkat ke Baitullah. Ya, jadi fil umur marrah. Bahkan ketika itu Rasulullah SAW menjelaskan tentang haji. Ya, ada seorang sahabat bertanya, "Afikul amin ya Rasulullah?" Apakah haji itu setiap tahun ya Rasulullah? Ya, di situ Rasul diam. Wah, ini wujud rahmatnya Nabi. Ketika ada sahabat bertanya, Nabi pertama memberikan pengetahuan kepada para sahabatnya bahwasanya haji itu wajib. Ada seorang sahabat bertanya, "Afikul amin ya Rasulullah?" Apakah setiap tahun ya Rasul? Ya, di situ Rasul diam. Ya. Dan di situ Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya ya, kebinasan umat-umat terdahulu itu ya banyak bertanya kepada nabinya, tapi pertanyaan yang bukan ya, yang tidak ada manfaatnya, ya, waqtilafu mal anbiya'ihim, dan perselisihan terhadap nabi-nabi mereka. Nah, di sini ulama membahas tentang masalah tarak. Ya, tarak itu apa? Yang ditinggalkan nabi. Bukan dilarang, tapi yang ditinggalkan sama Nabi. Ya, jadi ketika Nabi mengatakan haji itu wajib, ya kewajiban berarti apa? Hanya sekali. Ya, hanya sekali kewajiban itu. Ya. Nah, ketika sahabat bertanya, apakah setiap tahun? Nah, ini pertanyaan apa? Ya, secara Nabi memberikan pelajaran kepada semuanya, bukan hanya sahabat tersebut, semuanya diantara kita umat Nabi Muhammad SAW. Ya, ketika Allah SWT mewajibkan suatu perkara, ya, ketika Nabi Muhammad SAW memerintahkan suatu perkara dan tidak dijelaskan ya perkara tersebut secara rinci, dalam arti kewajibannya itu ya hanya sekali, tidak usah dipertanyakan lagi. Nah, ditakutkan ketika ditanya, apa setiap tahun ya Rasulullah? Rasul diam. Ya. Kenapa? Asalnya dia bertanya apakah setiap tahun ya Rasul? Rasul mengatakan iya, itu berat. Ya, berat untuk kita semua. Ya, makanya kita dicontohkan di suratul Baqarah kan, ketika Bani Israil itu sifatnya apa? Banyak nanya tapi bukan untuk melaksanakan, tapi alasan untuk meninggalkan. Ya kan sebenarnya simple.
Allah merintahkan apa? Antadbahu baqarah, sembelih seekor sapi. Nanya malaunuha, apa warnanya? Perempuan atau jantan atau betina? Ya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini apa? Ya. Ujung-ujungnya aja wa makadu yaf'alun. Hampir mereka tidak melaksanakan. Ya. Jadi banyak-banyak bertanya bukan untuk pengetahuannya tapi untuk apa? Ya untuk alasan agar meninggalkan perintah tersebut. Ini diantara sifatnya Bani Israel. Nah di situ Rasul menjelaskan, ya kebinasaan umat-umat terdahulu itu diantara sebabnya banyak bertanya kepada nabinya, ya dan menyelisihi daripada perintah nabinya. Ya, ini bukan berarti kita belajar jangan nanya, nanya silahkan, tapi jangan bertanya sesuatu yang dapat menyebabkan apa? Keberatan terhadap si penanya dan pada orang yang lain juga. Ya, Allah berfirman apa? Wala tas'alul lati atau tas'alul lati in tubdalakum tasukum. Jangan kalian bertanya ya perkara-perkara yang ketika engkau pertanyakan itu akan menyebabkan keburukan terhadap kalian. Ya. Nah di situ Rasulullah SAW ya ketika terdiam menjelaskan semuanya. Ya ternyata haji diwajibkan oleh Allah SWT hanya satu kali saja. Ya walillahi ala nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dan itu juga ya bagi orang yang mampu dalam perjalanan. Perjalanan ini ya di perjalanan perginya, kembalinya dan semua orang yang wajib dia nafkahi itu juga harus terjamin selama dia melaksanakan ibadah haji. Ya. Nah, ini kalau tidak salah nih pertemuan sebelumnya kita sudah bahas sedikit masalah haji ya. Karena banyaknya itu masalah zakat kemarin itu kita. Ya. Nah, jadi hukum haji pertama kali hukumnya apa? Wajib, umrah pun hukum wajib. Marratan bagi siapa? Alal muslim al-hur. Pertama bagi seorang muslim. Al-hur yang merdeka. Ya, bukan hamba sahaya. Al-mukallaf. Ya, seorang muslim merdeka mukallaf. Mukallaf tuh kalau kita sering lihat atau sering baca, sering mendengar mukallaf, maknanya apa? Al-baligh wal aqil. Orang balik dan yang berakal. Ya berarti dia sudah masuk tuntutan syariat. Disebut orang mukallaf, wajib sholat, wajib puasa, ya. Nah, muslim merdeka, mukallaf, balik berakal, al-mustati', ya, dan dia mampu bima yusiluhu wa yuraddu. Jadi mampu apa? Mampu ya terhadap yang menyampaikan ia ke Baitullah, berarti dalam perjalanannya, wa yurudduhu ila watanih, ya, dan mampu juga dalam perjalanan pulang ke tempat tinggalnya. Nah, itu semua fadilan an dainihi. Ya, lebih ya atau kelebihan daripada hutang-hutangnya. Maksudnya apa? Haji ya, sebelum haji, sebelum umrah yang utama apa? Membayar hutang terlebih dahulu. Ya, wa maskanihi, tempat tinggalnya. Misalkan dia punya tempat tinggal istijar. Istijar itu apa? Sewa. Ya. Nah, dia ada uang haji ya dan dia apa harus membayar sewa rumahnya untuk keluarganya, orang yang wajib dia nafkahi. Kalau dia haji, dia nggak bisa bayar uang sewa rumah. Maka apa? Saat ini dia belum masuk kategori orang yang diwajibkan haji. Ya, berarti bayarkan rumah dulu untuk dia, untuk keluarganya. Nah, sisa daripada itu kalau ada ya, sisa yang bisa mencukupi perjalanan dia pergi, perjalanan dia pulang, orang yang wajib dia nafkahi, maka dia wajib haji. Kalau tidak, berarti dia tidak wajib haji. Ya, tapi jangan langsung diputus dari awal. Haji sekarang tidak wajib. Ya, ada kan orang-orang itu
Ya, sekarang ini luar biasa Pak. Kita kalau bermedsos itu hati-hati, sangat hati-hati. Jangan sembarangan. Jangan sembarangan mendengar, oh saya mah pengen dengerin aja. Jangan. Kalau kita belum punya dasar yang kuat, jangan sembarangan mendengar orang-orang yang nyeleneh atau orang-orang yang berideologi itu liberal, ya, yang mendahulukan akal daripada syariat. Jangan. Oh saya buat wawasan saya. Hati-hati. Ya kalau dia tidak ada dasar mendengar, nah pada akhirnya ikut. Ya, kan ada cara untuk penyesatan itu, diantara caranya tikror, diulang-ulang. Ya, coba Pak, misalkan ada orang nih dari Cibur Country bawa kambing nih, ya, sampai Gang Muhajirin, ada orang bilang, Pak, kok bawa anjing? Kambing ini. Ya, pas tikungan, ada orang bilang lagi, Pak, kok bawa anjing? Ini kambing. Berapa meter lagi, Pak, kok bawa anjing sih? Ini kambing. Ya, sampai ketemu beberapa orang ngomong itu anjing. Itu sampai depan Gang Cibur Country, sedikit banyaknya dia bilang saya bawa kambing apa anjing ini? Dilihat lagi tuh mukanya, kambing ini. Dia bilang anjing semua. Itu namanya kode tashkik. Tapi tashkik menyebarkan awal mulanya keraguan terlebih dahulu. Nah itulah yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam saat ini walaupun kita tahu itu tidak benar, tapi terus menerus berita itu diviralkan lagi, diangkat lagi, dibahas lagi. Ada orang yang ya secara zahirnya keren, ya dia membahas itu dan dia membenarkan. Sampai kita yang benar tuh bilang oh, saya salah atau benar. Nah, itu berbahaya. Ya. Makanya Allah Ta'ala sudah memberikan bekal kepada kita ya untuk menghadapi zaman sekarang itu di surat Al-Munafikin itu. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ya, apabila datang pada kalian orang fasik ya dengan satu kabar, maka tabayyunlah. Ya, cari kebenarannya terlebih dahulu, jangan diterima. Ya kalau sekarang kalau kita dapat sharean dari orang lain, ya jangan kita langsung forward lagi. Kita teliti dulu. Ya, apakah ini benar? Ya, sumbernya benar. Nah, jangan sampai kita di antara orang yang menyebarkan hoax tersebut. Ya, karena berbahaya zaman sekarang ini. Ya, terutama yang terjadi pada akhir-akhir ini. Ya, ketika Israel itu ya memframingkan Muslim sebagai teroris. Ya, Amerika juga sama, mengatakan Muslim teroris. Ya, itu kan yang sering kita dengar kan. Sampai-sampai sebagian Muslimin merasa mungkin saya ini teroris. Nah, padahal yang teroris asli siapa? Dia. Ya, kita jangan ketika mendengar hal ini, Muslim teroris, Muslim nyerang, Muslim, jangan langsung percaya dulu. Kita lihat yang ngomong nih siapa. Nah sekarang Allah singkap sejelas-jelasnya. Ya, yang mengklaim, yang memfitnah Muslim sebagai teroris, ternyata dia sendiri yang teroris. Bahkan kejahatannya itu lebih mungkin daripada teroris. Ya, teroris biasa biasa kejahatannya. Ini luar biasa. Ya. Yang terkenal dengan hak asasi manusianya, sekarang Allah buka sejelas-jelasnya, ternyata dia pelanggar yang paling parah, pelanggar kemanusiaan. Ya, siapa itu? Yahudi, tidak jauh dari Yahudi, ya, dan para pengikut-pengikutnya. Nah ini di masa saat ini ya kita juga harus menentukan sikap. Ya jangan netral, nggak ada netral tuh. Nanti di akhirat tuh fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok di surga, sekelompok di neraka. Netral kagak ada, Pak.
oh saya netral, saya nggak berpihak Israel, saya nggak berpihak kepada Muslim. Berpihak kepada siapa? Ya, wa ma ba'dal haqqi illa dhalal. Setelah kebenaran itu tidak ada lagi kecuali apa ya? Kesesatan. Jadi orang netral itu masuk ke golongan apa? Yang salah. Ya, netral itu jangan kita anggap oh saya mah aman. Enggak ada. Ya, enggak ada. Entah dia benar atau salah, enggak ada tengah-tengah. Ya, enggak ada. Harus sampai berpihak. Ya, nah sekarang ini kita harus ya berpihak kepada jelas muslimin. Ya, nanti kan di framing tuh. Ketika Iran menyerang, oh Iran kan Syiah. Wah, lebih parah lagi, oh Syiah kan kafir. Loh, siapa yang bilang Syiah kafir? Hah? Siapa yang bilang Syiah kafir itu? Orang bodoh yang ngomong Syiah kafir itu. Bukan kita membela Syiah. Nah, maka dari itu kita harus mempelajari terlebih dahulu Syiah itu sekte. Ya. Yang berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah secara umum, benar. Tapi ya, di Syiah sendiri itu banyak kelompok-kelompoknya. Kita kalau belajar kitab Firaq wa Tayyarat, itu kitab yang menjelaskan tentang apa sekte-sekte dalam Islam. Ya, di situ ketika pembahasan Syiah, kebetulan Al-Fagir pernah dulu ya, mempelajarinya. Ketika belajar mengenai Syiah itu banyak sekali kelompok-kelompok Syiah. Ya, memang ada Syiah gulat, yaitu yang berlebihan. Ya, sampai mengatakan Jibril salah alamat, harusnya kepada Sayyidina Ali. Ya, tapi ke Rasulullah ada yang seperti, tapi jumlahnya itu apa? Sedikit, kecil. Secara umumnya apa? Secara umumnya sama akidahnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, Tuhannya Allah, nabinya Muhammad. Nabinya Nabi Muhammad SAW, kiblatnya ke Ka'bah, ya, puasa Ramadan wajib, haji wajib, puasa sholat wajib, ya. Cuma beda ada sebagian kecil itu yang tidak mengeluarkan daripada agama Islam. Itu secara umumnya, ya mereka tidak ada perkara-perkara yang dapat mengeluarkan terhadap Islam, ya. Nah, sama begitu juga sekte yang lain. Kalau kita mengatakan Al-Mujassimah, ya, Mujassimah itu kelompok ya yang mengatakan Allah itu punya bentuk. Ya, berarti apa? Menyamakan Allah dengan makhluk. Nah, ini juga tidak kalah sesatnya. Ya, yang mengatakan Allah itu punya tangan, Allah punya mata, Allah punya kaki, Allah bertempat di arsy. Nah, ini juga sama kelompok yang apa? Yang keluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'. Allah tidak ada serupa sama sekali. Ya, ketika orang mengatakan Allah punya tangan, ya berarti dia apa? Sudah menetapkan Allah itu apa? Punya keserupaan dengan makhluk. Ya, makanya sudah dibahas dari zaman-zaman sebelum kita, bahkan dari zaman para sahabat itu, bahkan Sayyidina Umar ya pernah menghukum seorang itu yang memiliki akidah yang seperti ini. Allah punya tangan, Allah di atas, itu dihukum sama Sayyidina Umar. Ya, kenapa? Karena Allahu kan wala makan. Allah itu ada dan Allah tidak butuh dengan tempat. Kan tempat itu makhluk. Tempat makhluk, arsy makhluk. Adapun ayat-ayat yang mengatakan Allah Ar-Rahman arsy istawa, itu ada dua sikap. Pertama, kita menyerahkan maknanya pada Allah. Ya, tanpa kita menafsirkan dengan tafsir kita, menyamakan dengan analogi kita. Ya, dan yang kedua, kita dengan takwil. Apa itu takwil? Memaknai dengan makna yang layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu cara penyikapannya. Nah, kesimpulannya apa? Masyaallah hadramakumullah, ketika ada dua kubu yang berseteru, ya, yang kubu pertama jelas kekafirannya, ya, Zionis Israel, jelas tuh kekafirannya, kafir harbi lagi, kafir yang memerangi Islam. Dan satunya Muslim, ya, walaupun dia Syiah, walaupun dia Wahabi misalkan, ya, walaupun dia golongannya apa, selagi dia muslimin, ya, kita wajib berpihak kepada Muslim. Tuh, ya, jadi bukan berarti oh Syiah nggak usah, dua-duanya sesat.
Ini apa pemikiran-pemikiran yang apa udah kolot sekali, udah nggak zaman saat ini. Kita saat ini kalau kita masih seterukan masalah perbedaan yang seperti ini, cari perbedaannya, ya nggak bakal umat bersatu. Ya, perbedaan itu pasti ada, tapi kita cari apa persamaannya. Persamaannya apalagi untuk menghadapi ya Zionis Israel. Ya, itu harus kita apa bersatu, tidak boleh berpecah belah. Nah, sekarang kita juga harus peduli kepada terkhusus ya tawanan-tawanan Palestina. Ya, karena beberapa hari yang lalu, 4 hari kurang lebih, itu sudah diresmikan. Pemerintah Israel meresmikan hukuman mati terhadap apa? Tawanan-tawanan Palestina. Hukuman mati, mati di apa? Digantung. Itu sudah diresmikan, dirayakan sama ya Dewan Keamanan itu siapa? Yang bin Gefer tuh, ya yang pecinya kayak tai burung sini, ya dia rayakan dengan apanya? Dengan homernya tuh, dengan mirasnya, ya dirayakan sama dia. Rayakan apa? Rayakan kematian atau hukuman mati terhadap bangsa Palestina yang tertawan di penjara mereka. Nah ini dikecam sama dunia, Eropa pun sama mengecamnya, tapi nggak digubris sama sekali. Ya, nah mudah-mudahan ya Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kekuatan terhadap saudara kita, dan Allah menghancurkan mereka, ya para musuh-musuh tadi yang ingin membunuh daripada semua tawanan. Karena tawanan muslimin yang ada di Israel itu ya 10.000 kurang, jadi 9.500 sekian atau 9.000 sekian, jadi di bawah 10.000. Nah itu rencananya semuanya akan dibunuh semuanya, digantung semua, digantung massal. Ya, dan itu sudah diresmikan sama pemerintah Israel. Nah muslimin kita lihat sekarang, ya masih masalah Syiah, masih ini masih. Kapan kita mau melawan kalau kita masih mendahulukan perbedaan di situ? Nah itu dia, ini kita harus memberikan sikap karena ini penting. Ya saat ini penting sekali kita bersatu dan menyatakan sikap kita, ya keberpihakan kita ya terhadap umat Islam, ya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya makanya sangat menyakitkan hati kita ya ketika para petinggi atau ketika para pemimpin Arab, ya para raja-raja Arab itu ya tidak berpihak kepada yang menyerang Israel atau pihak kepada Iran. Itu sangat disayangkan, ya sangat disayangkan. Ya, bahkan pangkalan-pangkalan militer Amerika yang ada di negara-negara Teluk itu kalau kita samakan ya dengan Masjid Diror. Tahu Masjid Diror, Pak? Masjid Diror itu masjid yang didirikan sama orang munafik di kota Madinah. Ya, tujuannya bukan untuk Allah Ta'ala. Jadi masjid itu dibangun untuk apa? Rencana busuk untuk menyerang umat Islam. Nah pada akhirnya Masjid Diror itu sama Nabi Muhammad SAW dihancurkan. Ya, ada masjid dihancurkan ada. Tapi ini Masjid Diror yang dibangun sama orang munafik untuk menghancurkan Islam. Nah pangkalan militer yang ada di negara Teluk itu tidak jauh ya seperti Masjid Diror. Kenapa? Kan dari tempat itulah ya mereka menyerang umat Islam, menghancurkan umat Islam, membunuh anak-anak kecil, ya merudal saudara-saudara kita. Nah itulah masyaallah muslimin, ya mudah-mudahan ya Allah berikan taufik dan hidayahnya kepada para pemimpin Arab itu agar mereka sadar bersatu, ya sehingga kuatlah Islam. Ya ini harapan kita, ya harapan kita. Jangan nanti cepat kiamat ya. Ya itu pikiran orang rendah sekali, pemikiran kayak gitu. Nanti ada orang bahkan ngomong gini, jangan menang dulu dah Palestina, takut kalau menang tuh kiamat. Bodoh orang gitu. Ya pembebasan Palestina dari dulu udah sering. Udah ada beberapa kali ya. Sayyidina Umar bin Khattab membebaskan Palestina. Aqsa tuh.
Sayyidina Salahuddin Ayyubi sama membebaskan Palestina. Yang dulunya diambil alih, akhirnya diambil alih lagi. Ya. Nah, sampai saat ini masyaallah, sejarah mencatat ya ratusan tahun Aqsa nggak pernah ditutup. Total seperti ini barulah saat ini. Jadi selama 800 sekian tahun, ya 800 sekian tahun Aqsa itu tidak pernah tertutup, ya baru saat ini, sampai saat ini masih ditutup. Dari pertengahan Asyurul Awakhir Ramadan sampai saat ini tertutup itu Aqsa. Ya, tidak ada yang boleh sholat di situ, bahkan mengumandangkan azan pun tidak boleh. Umat Islam diam, ya masih bahas minyaknya, masih bahas ininya itunya. Nah itulah masalah ya. Walaupun kita nih, wah apa sih saya? Jangan. Yang penting kita berpihak. Ya kita lihat burung yang yang berusaha memadamkan api, ya Raja Namrud untuk membakar Nabi Ibrahim, Allah muliakan itu. Ya padahal apa sih? Cuma di ujung mulut atau ujung paruhnya burung untuk memadamkan api, nggak bisa. Tapi di situ Allah nilai. Begitu juga cicak yang berusaha untuk mengobarkan api, ya agar besar itu, ya sampai saat ini disunnahkan membunuh cicak, dianjurkan membunuh cicak itu. Ya, padahal apa sih kekuatan tiupan cicak itu? Tapi dia berpihak kepada yang salah. Itulah analoginya, kita harus berpihak. Ya. Nah, jadi seorang muslim merdeka, mukallaf, mampu dalam perjalanan, ya, perjalanan pergi, perjalanan pulang, ya, melebihi daripada hutangnya, tempat tinggalnya, pakaian yang layak, ya, dan semua keperluan orang yang wajib dia nafkahi selama dia pergi dan selama dia pulang, maka dia wajib melaksanakan haji dan umrah. Ya. Nah, berikutnya rukun haji. Ya. Rukun haji. Nah, mudah-mudahan kita semua Allah panggil ya untuk melaksanakan ibadah haji. Amin. Ya. Warkanul haji. Rukun-rukun haji itu ada 6. Yang pertama ihram. Nah, ihram. Apa itu ihram? Ihram itu niat masuk ke dalam ibadah. Kalau haji berarti niat masuk ke dalam ibadah haji. Kalau umrah niat masuk ke dalam ibadah umrah. Ya nawaitul hajj, nawaitul hajj wa ahramtu bihi. Ya kalau umrah nawaitul umrata wa ahramtu biha. Saya niat ibadah haji dan saya niat ihram untuk ibadah haji. Saya niat ibadah umrah dan niat ihram ibadah umrah. Ini wajib hukumnya. Ya. Jadi kalau orang haji, orang umrah tanpa ada niat, ya, tanpa ada niat, dia tawaf aja. Ya, gak ada niat, gak niat masuk ke haji atau umrah, nggak boleh. Ya nggak boleh. Kenapa nggak sah? Karena rukun pertama dia tidak melaksanakan. Ya. Nah, ketika seorang ke Mekah, misalkan, dia ke Mekah, ya pas sampai bandara King Abdul Aziz tuh yang di Jeddah, dia nggak ada niat di situ, ya, nggak ada niat ya untuk melaksanakan haji atau umrah, ya berarti apa? Kalau dia nggak ada niat haji atau umrah, nggak jadi Pertama, kalau dia mau melaksanakan umrahnya nggak bisa. Kenapa? Karena belum niat masuk ke dalam ibadah umrah. Ya, apakah wajib? Nah, semalam ada pertanyaan, Pak. Apakah seorang wajib ketika masuk Mekah untuk melaksanakan umrah? Jawabannya apa? Ya tidak wajib, kecuali dia nazar ya. Ya, contoh misalkan seorang ke Mekah untuk bekerja. Apakah wajib dia umrah dulu? Ya enggak. Ya. Ya kapan? Ya kapan pun dia mampu. Ya. Jadi kalau dia masuk bandara, dia nggak ada niat, dia tinggal di Mekah sekalipun, ya udah nggak jadi masalah sebenarnya. Ya, tapi nanti kalau dia mau melaksanakan umrah, dia harus apa? Harus ihram untuk melaksanakan ibadah umrah. Ya. Jadi pertama ihram.
Nah, ihram itu wajib hukumnya, rukun, masuk rukun haji. Dan kedua, wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah. Ya, wukuf di Arafah maksudnya hadir. Hadir di Arafah, di tanah Arafah dia harus hadir tuh. Ya, walaupun cuma melintas, boleh, nggak jadi masalah. Ya, ini Arafah nih. Ini Arafah. Ya, dia hanya melintas dari pas masuk Arafah, dia melintas pakai mobil tuh. Ya, maran. Apa hukumnya? Tidak jadi masalah, boleh. Ya, boleh. Berikutnya, nah dia juga di Arafah tersebut, ya, disyaratkan hadirnya kapan? Baina zawal yaumut tasi' min hijjah wa qabla fajr yaumun nahar. Ya, setelah zawal hari ke-9 daripada bulan Dzulhijjah. Jadi kan disunahkan di hari 9 itu disebut hari apa itu? Hari Arafah. Bagi yang tidak haji disunahkan untuk puasa. Tapi yang haji tidak dianjurkan untuk berpuasa. Jadi kalau yang haji nggak batalin aja. Karena fokus ibadah puncak daripada haji. Kalau haji Arafah. Ya, jadi pembeda antara haji dan umrah Arafah. Ya, kalau umrah tidak ada wukuf di Arafah. Nah, jadi dia harus hadir, ya. Kapan waktunya wukuf itu? Zawal yaumut tasi' atau masuknya waktu zuhur di hari ke-9 atau di hari Arafah, ya, dan sebelum fajar yaumun nahar. Ya, sebelum waktu subuh tiba di hari nahar. Di nahar itu tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi waktunya itu dari habis zuhur sampai sebelum subuh besoknya. Itu harus wukuf di Arafah. Ya, seorang yang tertinggal wukuf maka hajinya tidak sah. Ya, kalau dia tanpa ada uzur, ya, syar'i, wajib mengqadha tahun depannya fauran. Fauran itu segera. Tapi kalau ada uzur tetap wajib mengqadha, tapi kalau dia tidak mampu, ya, maka tidak diwajibkan. Ya. Pertama wukuf di Arafah. Kedua tawaf bil bait, tawaf. Nah, tawaf nih. Tawaf bil bait di Ka'bah. Itu disebut dengan tawaf ifadah atau tawaf rukun. Nah, tawaf juga, ya, di antara rukun-rukun haji adalah tawaf, dan tawaf juga memiliki syarat. Ya, walaupun sunnah, ya, walaupun tawaf sunnah sama syaratnya. Apa di antara syaratnya itu? Menutup aurat. Ya, jangan sembarangan. Ya, walaupun ketika kita di sana itu, ya, ketika tawaf khususnya itu diperbolehkan kita mengikuti mazhab yang lain, ya, seperti kalau kita tersentuh dengan yang bukan mahram, ya kan, kalau mazhab Syafi'i hukumnya batal. Tapi kalau mazhab Hanafi itu tidak batal. Itu ada yang membolehkan kita mengikut mazhab Hanafi. Ya, ada yang membolehkan. Ya. Tapi juga wudu, jadi kita harus seperti wudu mazhab Hanafi. Apa pembedanya? Di mazhab Hanafi itu ketika mengusap kepala itu seperempat. Ya, seperempat. Kalau kita kan cuma rambut satu aja cukup. Ya, kalau Hanafi harus seperempat. Jadi kalau kita mau ngikutin mazhab Hanafi, wudunya juga seperti wudunya Hanafi. Jangan comot sana comot sini doang. Wudunya Syafi'i, tapi dia megang perempuan yang bukan mahram. Ya, mengatakan, oh saya nggak batal. Batal. Kenapa batal? Mazhab Syafi'i jelas batalnya. Mazhab Hanafi sudah dari awal wudunya tidak tidak sah. Ya, jadi orang sholat nih, ya, habis nyium istrinya sholat. Ya, mau Jumatan nyium istri dulu, sholat ke masjid. Ya, apa hukum sholatnya nih? Ini orang Syafi'i nih. Sah nggak? Tidak sah dari semua madhab. Kenapa? Dari madhab Syafi'i udah batal wudunya karena menyentuh wanita yang bukan mahram. Istri kan bukan mahram kan? Mahram bukan istri itu. Bukan, ya, oleh karenanya boleh dinikah. Mahram yang tidak boleh dinikah. Nah, mazhab Syafi'i udah batal wudunya. Hanafi sudah batal dari awal, sudah tidak sah. Kenapa? Karena wudunya itu harus seperempat kepala. Ya. Oh, saya Maliki aja.
Maliki lebih lagi. Mata Malik itu harus meratakan ke seluruh kepala nih ketika mengusap. Ya makanya disunahkan di madhab Syafi'i ketika mengusap kepala itu di seluruh kepala. Sehingga apa? Semua madhab mengatakan wudhu kita sah. Wudhu kita apa? Sah. Nah, tawaf harus tertutup aurat. Harus suci dari najis. Ya, dari badan, pakaian, ya, tempat kita berpijak itu harus suci. Kecuali nanti ada najis-najis yang apa susah dijaga, seperti apa? Kotoran burung misalkan. Nah, itu kotoran burung dan sebagainya yang susah dijaga itu ada ulama yang perbolehkan. Ya, ini namanya umul balwa, ya. Tadi ada di rukhsah, ada keringanan di situ. Nah, wanita jaga auratnya. Ya, banyak ya perempuan-perempuan itu ketika tawaf auratnya terbuka, sementara tawaf itu disyaratkan apa tadi menutup aurat. Ya, makanya di sebagian tempat manasik ya itu sudah dijelaskan wanita harus menutup auratnya, pakai kaos kaki dan sebagainya ya. Itu biar rapi dan juga biar tawafnya itu sah. Karena ketika tawaf tidak sah berarti nanti merembet ke rukun berikutnya juga menjadi tidak sah. Kenapa? Karena rukun haji, rukun umrah ya dari dia ihram, dia wukuf kalau haji, tawaf, habis tawaf sa'i, habis sa'i halq ya, mencukur rambut ya. Itu semua rukun harus tartib. Harus tartib, tidak boleh loncat-loncat. Oh, saya mau nyukur dulu, nggak bisa. Saya mau sa'i dulu, nggak bisa sebelum tawaf. Nah, kalau tawafnya tidak sah, otomatis sa'inya juga tidak sah. Sa'i tidak sah, otomatis setelah hanya dia cukur rambut juga belum tahallul. Ya kenapa? Karena dia belum melaksanakan rukun-rukun haji. Kalau dia haji, kalau umrah dia belum melaksanakan rukun umrah. Nah, alhamdulillah ya banyak ya di antara teman-teman kita yang di sini kan ya ada Pak Budi itu kan di tempatnya itu tempat manasiknya itu bisa tuh kapan-kapan ya kita kelompok nih ke sana ya manasik haji nggak apa-apa nggak berangkat haji juga ya manasik aja ya ini wujud ya Allah saya nih udah siap ya saya mempersiapkan diri insya Allah jalankan nanti ya saya pribadi belum pernah haji ya mudah-mudahan ya dengan keberkahan ya kita membahas bab haji mudah-mudahan kita semua Allah takdirkan bisa melaksanakan ibadah haji ya Allah nggak ada yang susah bagi Allah Ta'ala ya semua mudah. Nah mungkin itulah masyarakat rahmatullah pembahasan kita rukun-rukun haji dan umrah terlebih dahulu. Apa yang pertama? Ihram, niat masuk ke dalam ibadah. Yang kedua tawaf ya. Yang ketiga sa'i. Sa'i itu lari dari antara sofa dan marwah tuh. Sofa, marwah sofa sampai dia tutup di marwah. Yang keempat halaq. Apa halaq? Halaq itu mencukur habis. Bagi laki-laki sunnah, bagi perempuan dianjurkan hanya taksir, memendekkan aja. Tapi kalau laki-laki disunahkan untuk dibotak, gundul, ya karena doanya lebih banyak Rasul tuh. Rasul Allah maghfiril muhallikin. Ya Allah ampunilah orang yang mencukur habis kepalanya sampai 3 kali. Ya akhirnya sahabat bilang wal muqassirin ya Rasulullah. Ya Allah, ya Rasulullah yang mendekin juga. Wal muqassirin, yang mendekin juga. Jadi yang ngabisin tuh doa dapat 3 doanya Nabi itu. Yang mendekan 1, beda 3 sama 1. Ya, dan yang terakhir ya rukun haji dan umrah. Ya, kalau umrah ada wukufnya tadi, kalau haji ada wukufnya, umrah tidak ada wukuf. Yang terakhir harus tertib antara rukun dengan rukun yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Nanti insyaallah kita bahas tentang wajibatul haji, kewajiban haji. Ya, jika ada pertanyaan silakan. Tafadhol. Bismillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini terjadi Ustaz perang antara Iran dengan Amerika, Israel. Israel, Amerika dan Israel kan mengeroyok Iran. Terus sekarang ini dalam perang itu, kenapa kaum muslimin yang sekitar negaranya seperti Mesir, Kuwait, dan Qatar, bahkan ada tempat pangkalan-pangkalan Amerika di situ untuk bisa menyelidiki atau jadi apa sifatnya untuk orang Iran itu untuk menyelidiki pemimpin Iran untuk jadi intelijennya itu, sehingga pangkal-pangkal itu untuk menyerang Iran. Kenapa kaum muslimin nggak bisa membela Palestina? Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Nah, pertanyaan antum itu pernah ditanyakan juga kepada Rasulullah SAW oleh para sahabat. Ya, jadi Nabi menyatakan nanti di akhir zaman itu pada masanya muslimin itu seperti hidangan di satu nampan, ya, yang dari segala sisinya itu bisa dicomot. Ya kan kayak nampan nih, yang makan di sini nyomot, 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 nyomot. Menandakan apa? Lemah di situ. Ya, muslimin lemah. Nah, sahabat bertanya, ya, apakah jumlah mereka sedikit ya Rasulullah? Ya sehingga apa? Tidak berkutik kan? Ya nampan itu kan udah apa? Dicomot lagi, dipatahin lagi, dimakan, ya. Ada nggak enak langsung dibuang. Jadi kan gambaran seperti itu. Apakah mereka sedikit ya Rasulullah? Kata Rasul, mereka banyak nanti. Ya, fakta nggak sekarang? Muslimin berapa sekarang? Hampir 2 miliar. Ya, tapi untuk menghabiskan Israel tuh yang besarnya paling gedean Jakarta. Israel gedean Jakarta ya. Ya, Allah alam ya. Kecil kan Israel itu. Bahkan apa, dia nggak punya negara Palestina itu kan. Ya mereka hanya apa kan, menjajah kan, nggak ada negara Israel itu. Ya, nah umat 2 miliar ini tidak bisa berkutik dengan yang apa, berapa sekian persen dari 2 miliar tadi. Ya ditanya sama Rasul, apakah mereka sedikit nanti ya Rasul? Rasul bilang apa? Banyak mereka nanti. Tapi mereka terkena penyakit wahan. Apa wahan itu? Famal wahanu ya Rasulullah. Apa itu wahan ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan apa? Tidak suka kematian. Jadi takut mati. Ya, mati syahid itu cuma apa? Slogan aja, tapi kalau faktanya nggak mau. Saya mau mati syahid mau, tapi kalau ditunjuk nih jalan syahid nih nggak mau. Ya, dan cinta dunia. Cinta dunia ini banyak maknanya. Ya dari harta, ya tahta, ya dan apa, dan kekuasaan itu sama cinta dunia juga. Ya, makanya pangkalan-pangkalan militer yang ada di negara-negara Teluk itu tidak jauh ya sama seperti Masjid Diror yang tadi dibahas tuh. Ya, yang dihancurkan sama Nabi, dihancurkan Masjid Diror itu. Makanya tepat sekali ketika Iran menghancurkan pangkalan militer yang ada di negara Teluk itu, tepat sekali, nggak salah itu. Kenapa? Karena dari pangkalan tersebutlah ya mereka menyerang umat Islam. Nggak salah. Bahkan kalau kita belajar fikih, Pak, di fikih ini ada di bab akhir tuh bab jihad. Sengaja sama ulama bab jihad itu taruh di akhir. Kenapa? Agar orang jihad ini tahu hukumnya. Ya sholatnya udah benar, puasa udah benar, zakat ya udah rapi semuanya, baru mati. Ya, di bab jihad itu hukum jihad apa ya? Hukum jihad ada dua. Pertama fardu kifayah, kedua fardu ain. Fardu kifayah wajib setiap tahun. Ya, setiap negara itu harus ya fardu kifayah. Misalkan ada negeri mana ya untuk membebaskan
berdakwah di situ, berjihad. Itu harus ada, ya. Nah, yang kedua fardu ain. Kapan jihad itu fardu ain? Di situ ada pembahasan kapan jihad itu fardu ain. Fardu ain itu sama kayak sholat subuh tadi itu fardu ain. Kapan jihad hukumnya seperti sholat subuh tadi? Pertama, ketika musuh sudah masuk ke negeri muslim, maka wajib hukumnya bagi muslimin, ya, ketika ada musuh masuk, ya, ke tempat muslimin, ya, dia memerangi, maka wajib atas muslimin di negara itu dan negara-negara yang lain, ya, sampai ujung dunia misalkan sana, itu wajib menolong saudaranya tadi, ya. Jadi hukumnya kalau sekarang memerangi Israel itu hukumnya fardu ain. Kalau ulama atau kalau semua negara nih muslimin misalkan pemimpin muslim, ya, dia mengerti dan mengamalkan, ya, bukan hanya mengerti aja, mengamalkan, maka wajib mereka menyerang Israel tadi, karena hukumnya udah fardu fardu ain. Kalau enggak jalan hukumnya dosa, ya, bagi yang mampu. Dan juga jihad nanti ada persyaratan, Pak, gak sembarangan, ya. Bagi yang mampu apa? Mampu dia berperang, ya. Nanti kalau ada orang yang tidak ada kemampuan, dia lumpuh, misalkan dia ada di tangannya ada gangguan, di penglihatan ada gangguan, itu tidak wajib, ya. Nanti ada babnya itu bagi laki-laki yang balik, ya, yang merdeka dan dia punya kemampuan untuk berjihad, maka dia wajib. Nah, sekarang sebenarnya berarti negara-negara samping, negara tetangganya Palestina terkhusus itu wajib. Bahkan Indonesia sekalipun hukum wajib. Kenapa? Indonesia muslim wajib menolong umat Islam. Ada orang bilang, oh, kita nolong negara kita aja dulu, jangan negara jauh-jauh, negara orang. Ini ucapan seperti ini, ucapan bagus tapi dalamnya busuk itu. Ya, apa busuknya? Busuknya apa? Itu dia menafikan, mentiadakan hubungan sesama muslim. Sementara kita itu apa kata Rasulullah? Al-muslimu akhul muslim. Muslim saudara dengan muslim yang lain. Muslim seperti satu tubuh. Apabila satu sakit, maka merasakan seluruh tubuhnya. Muslim seperti satu bangunan yang saling mengikat satu sama lain. Yashuddu ba'duhum ba'dha, kata Rasulullah. Ya, jadi, ya, kenapa muslimin saat ini tidak bisa melawan atau tidak, responnya itu sangat kurang, ya, terhadap saudara yang di Palestina? Itu takut mati, cinta dunia. Takut kalau dia nyerang negerinya diserang lagi nanti. Itu udah konsekuensinya, ya. Udah konsekuensinya seorang berjihad, ya itu, ya, apa kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran itu, ya, apabila kalian luka, merasakan sakit, mereka pun merasakan sakit, ya. Tapi bedanya apa? Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Tapi kalian mengharap, ya, itu punya harapan pada Allah Ta'ala, mereka tidak ada harapan. Maka yang terakhir, ya, ketika perang dulu, ya, pasukannya muslimin yang membebaskan Baitul Maqdis, itu ada slogan yang membuat takut musuh-musuh Islam. Apa slogannya? Nahnul qawm yuhibbunal maut kama tuhibbunal hayah. Kami adalah qaum, kami adalah kelompok, ya, yang mencintai kematian seperti kalian mencintai kehidupan. Wah, ini yang membuat muslim musuh-musuh tuh takut. Ini orang mau mati, sementara saya perang untuk hidup. Makanya, ya, mati syahid itu, kalau kita bahas Quran, baca Quran, kita teliti Quran, itu banyak sekali masalah jihad fisabilillah, itu banyak sekali, ya, syuhada, mati syahid, jihad fisabilillah, ya. Tapi terkadang tidak dibahas. Kenapa tidak dibahas? Ya sama, ujung-ujungnya hubbud dunya wa karahiyatul maut, ya. Bukan kita lemah. Badar berapa?
313 melawan hampir 1000. Belum lagi nanti perangan-perangan yang lain ada 125.000 pasukan musuh melawan hanya beberapa ribu pasukan muslim. Ya. Tapi apa? Di situ Allah Taala memberikan kemenangan. Ya, karena kemenangan hakikatnya itu bukan menang pas perang, bukan. Bukan di situ. Kalau kita udah membela Allah Taala itu udah kemenangan, itu udah kemenangan. Ya, membela agama itu udah kemenangan, ya. Kalau perangnya itu bonus dari Allah Taala, ya. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lain? Atau tutup? Ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menyatukan hati umat Islam, Allah berikan kesadaran kepada pemimpin-pemimpin muslim agar mereka sadar menolong saudara muslim adalah hukumnya wajib. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan hidayah taufik kepada kita, pemimpin kita, ya semua umat Islam, dan Allah satukan umat Islam, dan Allah hancurkan semua musuh-musuh Islam, Zionis, sekutu-sekutunya. Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka di dunia, membinasakan di akhirat. Ala hadini wa ala kulli hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma wahhid sufufal Islam muslimin waj'al kalimatal muslimin 'alal haqq. Allahumma dammir a'da'ana wa a'da'ad din minal yahud wan nasara was-sahayinah wa man syarakahum wa man 'awanahum wa man waqafa ma'ahum arsilil 'adzaba ilaihim qul haddahum qul aydihim warbut ala qulubihim wa la tuballighumul amal zazzil aqdamahum shattit shamla adaihim wa khudh akhda azil muqtadir. Allahumma innaka ta'lamu min a'dana 'adada fabaddid lahum bidala fala tubqi minhum ahada innaka antal baqi sarmada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang berfagian dalam segala khilaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu sallallahu alaihi wasallam ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu sallallahu alaihi wasallam
اللهم صل وسلم